Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Alex Aktivi Channel bersama saya Krisna. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai public relation, yaitu mengenai fungsi dan juga ruang lingkup dari public relation. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa public relation adalah segenap usaha yang dilangsungkan secara terus-menerus dan juga terencana untuk menciptakan image dan juga niat baik dari suatu organisasi terhadap halayaknya. Untuk itu, kita akan mencoba menggali lebih jauh bagaimana fungsi dan juga ruang lingkup dari public relation ini. Berdasarkan Bapak Kadar Nurjaman dan juga Khairul Umam, PR merupakan satu bagian dari satu nafas di dalam suatu organisasi, sehingga harus memberikan identitas dalam organisasi dengan tepat dan juga dengan benar, serta mampu mengkomunikasikannya sehingga publik atau masyarakat banyak menaruh kepercayaan dan juga mempunyai pengertian yang jelas dan benar terhadap organisasi tersebut. Fungsi dari public relation itu bisa sangat banyak, tapi di sini kita coba menggambarkan 4 fungsi public relation secara umum, yaitu yang pertama adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan itikat yang baik, kepercayaan, image yang baik, serta saling pengertian dari para halayak ataupun dari masyarakat secara umumnya. Yang kedua adalah usaha untuk mendapatkan atau menciptakan opini publik yang positif untuk perusahaan atau organisasinya. Yang ketiga, public relation ini merupakan unsur yang sangat penting bagi suatu perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan yang sangat spesifik, sekaligus untuk memperkenalkan budaya, warna, ataupun sifat dari suatu organisasi kepada masyarakat umum. Dan yang terakhir adalah menciptakan saling pengertian dan juga hubungan yang harmonis antara perusahaan dan juga masyarakat. Aktivitas public relation dalam suatu perusahaan. Ruslan pada tahun 2010 mengungkapkan ada 2 fungsi dari aktivitas seorang PR dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah membina hubungan baik ke dalam, yaitu pada publik internal. Yang kedua adalah membina hubungan baik keluar, yaitu pada publik eksternal. Nah, untuk publik eksternal ini, fungsi utama dari seorang PR itu menciptakan image yang baik, membentuk opini publik yang baik, sehingga hal-hal yang positif akan selalu terdampak bagus dan baik untuk organisasi yang diwakili olehnya. Public relation di Indonesia dikenal dengan sebutan Humas. Saputra dan Nasrullah pada tahun 2011 mengungkapkan ada 3 ruang lingkup dari Humas atau PR berdasarkan di mana mereka bekerja. Yang pertama adalah Humas pemerintah. Lembaga-lembaga pemerintahan baik dari pusat sampai ke daerah biasanya memiliki bidang humas yang berfungsi untuk mengelola informasi, sehingga masyarakat dapat merasakan aman, nyaman, dan juga terbentuklah opini yang baik dari suatu pemerintahan. Yang kedua adalah humas dari perusahaan. Humas perusahaan ini biasanya berfungsi untuk menciptakan image yang baik, menciptakan opini publik yang baik, sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara perusahaan dan juga customer ataupun masyarakat secara umumnya. Yang ketiga adalah humas internasional. Humas internasional ini biasanya terbentuk atau muncul pada saat terjadi suatu perubahan yang sangat cepat dari suatu negara. Biasanya ada 2 atau 3 hal yang dapat mempengaruhi hal ini. Yang pertama adalah suatu negara yang sudah sangat maju, sudah sangat demokratis, atau pada saat masa-masa krisis pada saat seperti sekarang, pada saat pandemi COVID-19. Dari ruang lingkup public relation tadi, sekarang kita menuju pada aspek tujuan dari public relation. Frida Kusumastuti pada tahun 2002 mengungkapkan 3 aspek dari tujuan public relation. Yang pertama adalah aspek kognisi, terbentuknya saling pengertian. Yang kedua adalah aspek afeksi, terbentuknya saling percaya. Dan yang ketiga adalah aspek psikomotoris,
yaitu terciptanya kerjasama akibat dari dua aspek sebelumnya. Demikianlah teman-teman untuk video kita kali ini mengenai ruang lingkup public relation. Apabila teman-teman ingin bertanya, silakan tulis komentar di bawah sehingga kita berdiskusi lebih lanjut. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga bagikan videonya sehingga kita bisa selalu tetap untuk berinteraksi dan juga berdiskusi. Sampai jumpa di lain waktu, tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.